Setelah posisi Ziyun, Lu Xiaolu juga melihat ke depan. Tidak kurang dari yang pertama, aku juga ingin pergi. Xiao Luer kamu. Setelah teratai merah dengan penuh semangat menghela nafas, lampu pompa memandang Qin Yichen dengan kesal. Tunggu. Xiao Luer akan buruk untukmu cepat atau lambat. Namun, Xiao Luer sedang bermain dengan Kingxi, dan senyumnya memalukan. Saya tidak menyalahkan kakak Yichen. Apakah saya ingin melihat dunia ini? Sikap Qin Yichen terhadap dua orang sangat bisa dimengerti. Seseorang baru saja terlahir kembali dengan transformasi naga. Seseorang telah menyegel tahun-tahun abadi, dan akhirnya bisa berenang di dunia. Penatua Chongsan, bagaimana denganmu? Selanjutnya, lampu pompa Qin Yichen dilemparkan ke Gunung Diezong, dan yang terakhir jelas memiliki beberapa titik dilema. Namun, setelah melihat Butterfly 1000, dia melihat yang terakhir segera berkata, di mana Tuan Muda Qin? Mereka mengikuti. Oke, jadi sudah diputuskan. Persiapkan dengan baik hari-hari ini. Sesepuh, pergerakan makam para dewa masih mengganggumu untuk menatap. Setiap kali ada berita, Anda siap untuk pergi kapan saja. Tuan Muda Qin, yakinlah, serahkan saja padaku. Melihat perjalanan ini, Qin Yichen memiliki banyak mitra di sekitarnya. Keluarga kupu-kupu Mingguang, ditambah Butterfly Chongsan dan Butterfly 1000, berjumlah 8 orang. Semuanya adalah elit Golden Immortal. Selain itu, ada Ziyun dan Lu Xiaolu, dan meskipun mereka dalam kondisi artifak spirit, mereka benar-benar dapat mulai melambung tinggi. Dan sarana tersebut cukup untuk membuat Qin Yichen sangat terkejut oleh teratai merah. Dengan cara ini, meskipun kekuatan tim Qin Yichen tidak menyilaukan, jika meledak, itu cukup membuat orang tercengang. Tentu saja, Qin Yichen tidak meremehkan musuh karena 3 pengaruh besar di pintu masuk ini saja sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Dan ini adalah sesuatu yang dapat dideteksi oleh Butterfly Zhongshan. Siapa yang tahu jika domain bintang ini, atau bahkan portal lain, memiliki keberadaan yang lebih ganas. Qin Yichen kemudian bertanya tentang detail dari 3 pengaruh besar. 1000 Royal Alliance, sebelumnya dikenal sebagai 10.000 Monster Alliance, seperti namanya, terdiri dari monster yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas yang mendominasi domain bintang, serta ras monster dengan sejarah panjang. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa ketika Dai Zhongshan membangkitkan aliansi 10.000 monster, dia tidak setenang Hong Lian. Akibatnya, visi dan identitas keduanya memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dari aliansi 10.000 monster. Misalnya, pendahulu Ziyu Dark Soul, kemungkinan besar adalah anggota aliansi 10.000 monster, serta mereka yang, meskipun memiliki kekuatan individu yang kuat, khawatir akan digunakan oleh pembangkit tenaga listrik pilihan surga dari ras tertentu sebagai percobaan atau tujuan memenangkan harta adalah kehilangan nyawa Anda. Oleh karena itu, aliansi 10.000 monster sangat besar, tetapi juga terkait erat, itulah sebabnya tidak bersatu. Lagi pula, banyak anggota atau cabang dari aliansi 10.000 monster cenderung memiliki kebencian satu sama lain. Namun, 1000 Liga Kerajaan hari ini tampaknya jauh lebih bersatu dari sebelumnya. Lagi pula, setelah terluka, jika ingin memiliki status tertentu, Anda harus bersatu dengan dunia luar. Adapun bangunan jahat kelompok, tak perlu dikatakan bahwa setelah sedikit bujukan oleh Butterfly Chongsan, bahkan jika Qin Yichen yang berani membunuh orang dewasa ras ilahi di mata 10.000 keluarga, mereka tidak mau dengan mudah memprovokasi kelompok pisau ini menjilat darah yang kejam. Untuk bisa membuat namanya terkenal di pasar gelap naga dan ular berbaur, entah itu kekuatan atau sarana, itu harus disebut kejam. Keluarga Youlang terakhir menyebutkan bahwa kali ini, Butterfly Chongsan menjelaskan mengapa ketiga pihak tersebut diperkenalkan. Karena selain kekuatan ketiga parti itu sendiri, di belakang mereka juga ada high level yang lebih besar. 1000 aliansi kekaisaran tidak perlu dikatakan, itu adalah koalisi satu pihak, dan ketika dalam kesulitan, sekelompok iblis saling membantu. Hal yang sama berlaku untuk kelompok bangunan jahat. Selama manfaatnya cukup, pasti lebih pro saudara daripada pro saudara. Keluarga Youlang juga sama. Klan yang dikuasai Youlan hanyalah cabang dari garis keturunan. Jadi begitu, Qin Yichen menggosok dagunya. Diam-diam berpikir, Butterfly Chongsan juga mempertimbangkan dengan hati-hati dan mengerjakan Old Dice. Kemudian, yang pertama tiba-tiba mendongak kepada tetua Chongsan. Anda klan kupu-kupu Mingguang, tetapi anggota klan datang ke makam para dewa. Jika mereka dapat bertemu satu sama lain, mereka secara alami perlu saling menjaga. Namun, jawaban Dai Zhongshan adalah memberitahu Qin Yichen mengapa yang pertama begitu ragu-ragu ketika merujuk pada makam para dewa. Kembali ke Tuan Muda Qin, lelaki tua itu mendengar leluhur berkata bahwa pada tahun-tahun ketika langit dan bumi berpindah tangan, klan kami telah mengirimkan elit dan pergi ke makam para dewa untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan. Tapi, beberapa kali berturut-turut, anggota klan yang dikirim semuanya diam. Tuan Muda Qin juga mengetahui situasi suku saya. Oleh karena itu, saya sudah lama tidak berpartisipasi dalam pengalaman makam para dewa. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dengan keadaan keluarga kupu-kupu Mingguang saat ini,
Mereka tidak lagi cemerlang, dan mereka ditindas oleh berbagai suku. Pasti sulit untuk bertahan hidup. Tenang, kali ini, beberapa dari kalian akan mengikutiku masuk, lalu beberapa dari kalian harus mengikutiku keluar. Mendengar ini, wajah tua kupu-kupu Chongsan yang sedih hanya pulih sedikit cerah. Bagaimanapun juga, setidaknya setelah bertemu Qin Yichen, sayap kupu-kupu mereka telah memenggal kepala musuh yang dulu harus ditelan. Tepat pada saat ini, ketika saya melihat gaun kupu-kupu seribu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia mendongak dan berkata, Tuan Muda Qin, Penatua, kali ini belum tentu. Pikirkanlah, mengapa kita mencari bunga 9 warna? Kulit kupu-kupu Chongsan berubah sedikit. Tetapi menghela nafas lagi. Ini keadaan leluhur tua, kata putri baik-baik. Kali ini, keluargaku mungkin benar-benar menjelajah ke makam para dewa. Qin Yichen mengerutkan kening di sebelahnya. Tetapi tiba-tiba ternyata, mengapa 1000 kupu-kupu berdandan melawan penindasan semua kelompok etnis? Dan juga ingin mencoba peruntungan dengan bunga 9 warna? Secara alami, itu untuk leluhur tua alam dewa di keluarganya. Dan di makam para dewa, warisan-warisan dewa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga alam dewa lebih alami. Keluarga Bright Butterfly yang sebelumnya tidak ingin bersaing mungkin harus bertarung. Dalam hal ini, memang mungkin mengirim pembangkit tenaga listrik di dalam klan. Namun, setelah mengacu pada keadaan leluhur tua, kupu-kupu 1000 mau tidak mau menundukkan kepala dan merasa sedih. Bunga 9 warna tidak mendapatkan tangan mereka, tetapi mereka dapat dengan tenang. Bagaimanapun, 10.000 untuk menyelamatkan hidup mereka. Untungnya, terlebih lagi bagaimana, bunga 9 warna tidak tepat di sebelahnya. Namun karena jatuhnya tebing yang kering, mereka berada di puncak angin, dan mereka tidak berani menghubungi keluarga. Butterfly 1000 memperkirakan bahwa pada saat ini, anggota klan sudah mengira mereka telah jatuh. Oleh karena itu, makam para dewa tidak berani mengirim klan untuk datang. Tetapi gaun kupu-kupu 1000 juga tidak pasti. Hentikan itu, saat pusat perhatian berlalu, kamu akan menemukan kesempatan lain untuk menghubungi klan terpercaya. Pada saat ini, Qin Yichen menepuk pundak harum 1000 menyatakan kenyamanan, dan segera memulai persiapan sebelum keberangkatan. Ziyun, kamu memiliki transformasi naga. Aku memiliki beberapa kekuatan sihir warisan leluhur. Sekarang aku akan membaginya denganmu. Ziyun mendengar ini, segera melangkah maju, dan ujung jari Qin Yichen bersinar dengan cemerlang, mendarat di alis mantan.